Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya sudah bersama Mas Merik Alvan Antoni. Ya. Mas Alvan ini adalah salah satu pegiat kopi di Kabupaten Nganjuk dan merintis sebuah kedai kopi. Nah, ini kita akan tanyakan kepada Mas Alvan bagaimana ceritanya dulu bisa jadi pegiat kopi begitu. Ya. Mas Alvan, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Ya. atas kesediaannya diundang oleh teman-teman Nadi Media. Ya, sama-sama. Ya, Mas Alvan, dulu ceritanya gimana itu bisa jadi pegiat kopi begitu, Mas? Awal mulanya memang dulu hobi saya, hobi ngopi. Terus tahun 2016 saya tertarik untuk membuat kedai kopi. Kebetulan saya sudah ke mana-mana, kok ada kedai kopi yang berkonsep manual brewing. Dan saat itu Nganjuk belum ada. Bisa dijelaskan konsep itu seperti apa, Mas? Ya, orang awam biasanya kopi masih utuh, masih roast bean, langsung diseduh di sana, terus berbagai metode seduh dan kopi Nusantara. Jadi saya menyediakan kopi Nusantara gitu. Kopi Nusantara Ya, itu artinya kopi-kopi yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Tahun berapa tadi, Mas? 2016. 16 ya. Itu pertama kali mulai bikin kopi produksi begitu. Iya. Terus belum itu belum produksi. Belum. Iya. Pertama kali dulu bikin kedai begitu ya. Dari awal mulanya dari karena saya cinta kopi, suka kopi, akhirnya belajar jadi barista lah, julukan barista. Akhirnya saya buka di situ. Gitu. Jadi Mas Alvan ini juga barista gitu ya? Dulunya. Sekarang sudah punya kedai sendiri. Iya, gitu. kedai sendiri. Dan punya barista berapa di sini, Mas? Sekitar 3. Nah, 3 ya. 3. Nama kedainya atau warung kopi, istilahnya kalau di sini kedai atau warung kopi aja manggilnya? Kedai lah. Kedai. Kalau gitu kafe terlalu mewah ini. Gitu ya. Namanya Giri Kopi, begitu ya? Giri Kopi. Iya. Itu pemilihan nama itu dapat ilham dari mana? Enggak ilham sih. Awal mulanya dulu saya kan mungkin budget sedikit ya. Budget sedikit, saya cari-cari kontrakan. Terus kemudian ternyata ketemunya rezekinya di Desa Girirejo, Bagor. Di Bagor? Ya, Desa Girirejo, Bagor. Nah, saya bingung namanya apa. Akhirnya saya ambil dari nama salah satu desa itu. Oh, Giri. Jadi Giri itu mengambil dari nama desa itu yang jadi tempat pertama kali Mas Alvan bikin kedai. Iya. Jadi nggak ada kaitannya sama Sunan Giri gitu ya? Nggak ada. Banyak yang tanya seperti itu. Saya kan menjelaskan sejarahnya gitu. Oke. Kemudian tahun 2017 baru pindah di sini, di pelosok sini. 2017 berarti di sini ya? Karena di Desa Girirejo itu dulu jalannya kebetulan dilewati jalan truk yang mau bangun tol. Kan dulu kan banyak yang rusak. Mau nggak mau saya harus pindah ke kota. Aksesnya kurang nyaman, akhirnya pindah ke sini. Iya, ke kota sini. Terus dulu waktu masih di sana di Bagor itu sudah langsung disambut baik oleh orang atau bagaimana, Mas? Dulu konsep manual brewing di Nganjuk, khususnya di Nganjuk itu masih jarang. Jadi perlu edukasi, perlu pendidikan untuk pengetahuan tentang kopi. Ya, jadi masih banyak orang awam. Contohnya kan kopi ada 3, jadi Arabica, Robusta, Espresso Nangka atau Liberica itu. Nah, orang itu kan taunya lidahnya kan masih Robusta, kopi yang pahit itu, Mas. Ya, itu. Saya harus edukasi. Ada mereka perbedaan antara varian kopi ini. Varian kopi. Apalagi terus dengan metode seduh berbeda-beda. Contohnya Vietnam, Aeropress atau V60 itu kan perlu edukasi mereka. Gitu. Jadi awal mulanya
Saya itu 1 tahun saya anggap itu saya edukasi ke masyarakat. Waktu masih di Bagor itu ya? Iya. Di 1 tahun. Girirejo ya? Di Girirejo sana. Jadi Itu banyak yang berkunjung ke sana. Seneng nggak diedukasi sama Mas Alvan? Iya, seneng. Jadi mereka dapat pengetahuan, Oh. dapat ilmu. Walaupun dulunya memang suka kopi. Dari suka kopi menjadi penikmat kopi. Oke. Kan beda. Jadi suka kopi, suka ngopi kan sementing minum aja. Minum aja. Nah, tapi kalau penikmat kopi, jadi dia tahu rasa. Iya, rasa. Terus tahu aroma, varian-variannya ya, kayak gitu. Perbedaan kopi Arabica dan Robusta, perbedaan kopi Aceh atau kopi manapun ternyata berbeda. Gitu. Jadi kalau Mas Alvan ini sudah sangat paham ya soal itu ya. Robusta, Arabica, ya itu lumayan lah. Kalau menjelaskan bagaimana perbedaannya? Secara global aja ya, secara nggak begitu detail. Kalau Robusta itu lebih condong ke pahit. Pahitnya itu bukan pahit seperti obat, enggak. Jadi pahitnya bisa dinikmati. Jadi pahitnya itu kayak tanah, kacang yang sudah digoreng. Terus aromanya seperti pegunungan yang habis hujan. Pernah tahu nggak? Pegunungan di hutan yang habis hujan itu kan ada aroma. Ya. Di situ. Ya. Biasanya memang apalagi hujan yang baru pertama kali hujan. Ya, itu seperti itu. Itu kan ada aroma khas. Beda lah. Gitu. Ya itu. Jadi memang kopi itu memang ada aroma, itu pas aroma. Jadi sebelum dia menikmati, pasti dia mencium dulu aromanya. Terus tentang edukasi suhu temperaturnya air itu juga pengaruh gitu. Kalau Arabica lebih condong ke buah yang kecut. Jadi ada yang kecut melon, kecut blimbing atau kecut melon, lemon. Terus jeruk, gitu. Ada karamelnya sedikit. Jadi kalau Arabica itu lebih seperti buah. Memang kopi kan kayak buah. Yang jadi ciri utama di kecutnya itu aja. Iya, Arabica. Awal mulanya itu ditolak lah. Karena mindsetnya kan masih Robusta, kopinya pahit. Ya, jadi pelan-pelan untuk edukasi. Di kopi itu nggak pakai gula. Kopi nggak pakai gula itu sudah manis loh. Ada. Itu ada edukasinya seperti itu. Kalau Liberica atau nangka itu aroma seperti nangka. Aroma rasa ya kayak nangka. Berarti lebih ke aromanya kan? Iya. Itu. Tapi saat ini yang diminati masih Robusta dan Arabica. Yang paling banyak peminatnya. Iya. Di Nganjuk itu ya? Iya. Di Nganjuk ya ini. Jadi Mas Alvan sejak awal itu memberikan edukasi tentang penjelasan tadi ya kepada pecinta kopi. Ya. Sampai saya dulu sama komunitas kopi juga harus kopi gratis di di alun-alun itu loh, kalau hari Minggu Car Free Day. Car Free Day. Car Free Day kopi gratis untuk edukasi ke masyarakat. Itu loh bedanya kopinya Robusta Arabica gitu. Oh, gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Sampai sekarang masih, Mas? Masih. Kemarin teman-teman juga Hari Kopi Dunia, biasanya kan ada tradisi untuk kopi gratis. Itu di alun-alun juga? Ada ya, di alun-alun. Gitu. Teman-teman itu yang kebetulan waktu tanggal 1 kemarin saya ada kerjaan, nggak bisa ditinggalkan. Mas Alvan dulu ketika pindah ke sini, gitu ya, 2017 ya? Ya. Itu orang yang sudah kenal Mas Alvan di sana, di Girirejo, itu ikut pindah ke sini apa enggak? Maksudnya ketika pengen ngopi gitu. Ya. Ada yang ikut pindah ya? Ada. Jadi banyak orang yang mencari ketika saya tutup, saya pindah, dia ngopinya di sini. Gitu. Bahkan saya kan edukasi orang di sana loh, orang setempat. Gitu. Kemudian dia pindah ke sini, dia juga sudah terlanjur suka kopi, mau nggak mau dia harus sini. Dan sudah kadung senang dengan
apa yang Mas Alvan lakukan gitu Iya. ya. Dan Karena juga apa sajian yang disediakan Mas Alvan iya, varian-varian kopi itu seperti itu fanatik udah kayaknya ya. Sudah penikmat kopi itu. Jadi walaupun tempatnya pindah, ikut pindah ke sini. Iya, tetap sini. Sekarang pun saya pegawai saya itu juga orang sana juga. Jadi saya juga mengingat kalau teman ada apa namanya yang lamar kerja dari Girejo, itu pasti saya terima. Oh gitu ya. Jadi prioritas gitu. Iya. Ada 2 orang yang di sini, yang asli sana. Mas Alvan, kalau di Giri Kopi ini Ya. yang menjadi sajian utama Ya. itu kopi yang varian apa? Nah, setelah saya apa namanya edukasi, ternyata pasar saya itu di Robusta. Robusta. Iya. Saya juga menyediakan Arabica tapi nggak begitu besar. Jadi saya lebih condongnya ke Robusta. Robusta. Ya. Kayaknya teman-teman banyak yang buka Arabica. Aku tapi nggak bisa ya. Mungkin pasarku memang di Robusta. Robusta. Ya. Memang gitu. Jadi banyak yang Robusta. Itu Robusta yang apa namanya produknya dari Giri Kopi sendiri ada yang menjadi ciri khasnya gitu. Ya, kalau ngomong tentang produk, ya, jadi produk saya itu sekarang masih menjual Robusta saja. Jadi ciri khasnya itu lebih ke tadi, lebih ke pahit. Kan lidahnya orang-orang di Nganjuk khususnya ya, banyak orang yang suka Robusta. Oh, ya, gitu. Suka yang pahit-pahit. Iya, suka yang apa pahit. hidupnya karena sudah pahit gitu ya. Ya, mungkin. Jadi di Giri Kopi ini Robusta yang jadi Robusta produk utamanya. Saya juga mau kira-kira mungkin satu bulan atau 2 bulan lagi ya, mau merilis produk baru. Apa itu Mas? Kopi nangka. Kopi nangka. Ya, kopi nangka, tapi saya mix dengan Robusta. Oh gitu. Ya, nanti kira-kira 1 bulan lagi. Ya kira-kira lah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Doakan aja. Mas, kalau yang Robusta tadi sejak kapan produksinya? Awal mulanya saya tahun 2021 itu kan pandemi. Ya, pandemi, banyak apa namanya keterbatasan aktivitas orang, khususnya di warung. Ya. Nggak boleh ngopi di warung gitu ya. Jadi omset saya kan drastis turun. Mau nggak mau saya harus putar otak untuk bagaimana tetap profit kerja saya. Akhirnya saya apa namanya iseng-iseng goreng kopi. Goreng kopi. Saya pasarkan di teman-teman. Pertama teman-teman dulu. Teman-teman baru ke masyarakat, ke toko-toko itu. Sama teman-teman waktu itu disambut baik begitu ya? Iya. Enak katanya. Saya enggak, enak itu relatif soalnya. Tapi kalau disukai gitu kan, bagi mereka apa ya enak gitu mungkin. Saya dulu punya cita-cita, aku pengen produk saya itu dibeli sama orang yang saya nggak kenal. Kan dulu kan saya kan apa namanya memasarkan ke teman dulu. Ke teman-teman. Sudah kenal lah. Iya, sudah kenal dulu. Dari pelanggan yang sudah kenal itu. Akhirnya saya list, kalau sudah habis saya WA gitu. Tapi sekarang nggak tahu, sekarang sudah di pasar modern, di Sewayan atau pasar modern. Sekarang saya nggak tahu siapa yang beli sekarang. Orang yang tidak dikenal itu akhirnya tercapai ya. Tercapai juga ya. Keinginannya tadi. Awal-awal produksi itu berapa Mas kalau boleh tahu tuh? Awal pertama 1 kilo. Ya. Modal sekarang mungkin 60.000. 60.000. Ternyata disukai sama banyak orang dulu gitu ya. Masih goreng manual selama 6 bulan saya. Selama 6 bulan itu. Iya. Itu setiap hari mesti ada yang beli. Iya. Jadi setiap hari itu goreng. Mampunya tangan saya itu cuma 3 kali goreng. 3 kali goreng dapatnya berapa? 3 kilo. 3 kilo. Itu udah capek loh Mas. Itu langsung habis. Habis langsung. Sampai ini enggak kekurangan stok karena
dalam setiap harinya itu banyak yang pesan gitu. Iya, pernah saya seperti itu. Karena sendirian ya, Iya, sendirian. nggak mampu. Akhirnya mentok di 3 kilo itu. Iya. Dulu kan juga belajar bisnis ya, belajar bisnis produk terutama. Kan dulu kebiasaan di kedai kan menunggu. Kalau ini kan harus lari, harus menjemput bola. Iya. Jadi sempat saya kehabisan stok. Jadi stok saya yang ada di toko A itu saya lempar lagi, saya beli lagi untuk ke B. Ke B lah, A minta lagi, saya lempar lagi ke A lagi. Gitu. Cari C lagi. Itu nggak tahu ya. Iya. Yang A dan B ini. Iya, nggak tahu. Yang penting Mas Alvan ketika ada yang minta itu tersedia gitu. Iya. Saya pernah seperti itu. Padahal triknya begitu ya. Iya. Pernah seperti itu, tapi kan saya rugi kan itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga baru tahu cara bisnis kan. Akhirnya saya harus gimana cara belajar. Oh, harusnya seperti ini ya, ini ya. Akhirnya tahu. Yang goreng sendiri tadi sampai 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu saya masuk di pasar modern. Itu saya nggak mau di pasar modern tuh minta sekitar 40 kilo. Waktu itu pertama kali Mas Alvan memang inisiatif sendiri menawarkan ke minimarket itu atau diarahkan sama teman atau bagaimana ceritanya? Mulanya teman saya kesini, dia kasih informasi, dia juga orang UMKM, kasih informasi ada pendaftaran di salah satu, boleh menyebut merek? Nggak apa-apa. Di Indomaret itu saya daftar. Padahal itu belum punya mesin roasting, mesin penggoreng kopi. Terus namanya juga satu keuntungan buat saya. Akhirnya saya masuk di Indomaret. Mau nggak? Indomaret akhirnya minta stok. Waktu itu diminta 40 kilo total. Jadi sekitar 186 piece. Dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. 1 bulan lebih. Ketika dapat tawaran seperti itu, peluang seperti itu, disanggupi sama Mas Alvan? Sanggup. Ya mau apa itu kan peluang itu. Peluang, iya. Mumpung ada peluang gitu. Iya, mumpung ada peluang. Kemudian mau nggak mau saya harus beli mesin. Kan nggak mungkin dengan tangan. Akhirnya dapat mesin, akhirnya beli green bean atau kopi mentah. Akhirnya saya goreng. Karena Nganjuk kan ada sekitar 38 gerai Indomaret. Sekitar itu. Ya harus semuanya itu ada produk itu. Yang ini ya? Iya. Ini bisa didapatkan di minimarket berarti di Indomaret, Prima, atau pasar-pasar modern yang lain. Gitu. Awal 40 kan? Iya. Setelah itu ada peningkatan nggak? Ada. Sekarang berarti kalau begitu kan banyak yang suka gitu kan? Alhamdulillah. 40 itu setiap bulan ya? Enggak, 1 kental 1 bulan. Sekarang 1 kental. Untuk perputarannya 2 kental. Jadi 1 kental di toko, permintaannya 1 kental juga. Jadi putarnya 2 kental. Saya juga menyetok ke kedai atau warung gitu, atau angkringan selain Indomaret tadi. Iya. Jadi saya juga supplier kopi juga. Itu setiap bulan 1 kental. 1 kuintal. Perputarannya. Iya, 1 kental pasti habis. Wah, itu sejak tahun berapa? 2021. 2021. Iya. Berarti sudah berlangsung setahunan ini. Iya, setahun ini. Persis setahun ini. Berarti setiap bulan sejak 2021 itu sudah 1 kuintal tadi. Iya. Banyak. Langsung ya nggak tahu dari mana itu kalau dinominalkan berapa? Ya, kalau dinominalkan sekitar 4 juta. Iya. Akhirnya saya termotivasi dari situ. Saya harus mengembangkan sayap lagi. Gitu. Akhirnya melebarkan sayap, melebarkan
branding. Ya. Berarti kan ini sudah di seluruh Indomaret. Iya. Terus selain Indomaret juga ada kedai-kedai yang bisa saya jadi supplier kopinya. Oh gitu. Ya, ada selain di Indomaret sama di kedai-kedai sampai ke luar kota. Ada sih beberapa di Jogja dan Surabaya. Di Jogja. Iya. Banyak. Jogja mungkin ada satu angkringan yang dari saya. Permintaan langsung 5 kilo dikirim. Itu berbasis pesanan begitu ya? Iya. Kalau sana sudah habis, pesan lagi? Pesan lagi. Enggak, setiap bulan 5 kilo itu enggak ya? Enggak. Kalau yang sana habis, langsung pesan? Iya. Kalau Surabaya, kan saya sering juga ke Surabaya. Banyak teman-teman yang jual kopi-kopi saya. Jadi lewat mulut ke mulut. Seperti itu. Selain Jogja, Surabaya, terus sampai kemana lagi? Untuk sementara itu dua itu ya. Karena saya sendirian, goreng sendiri, packing sendiri. Sampai sekarang masih sendirian? Iya, masih sendirian. Jadi setiap hari? Iya, setiap hari. Jadi saya jadwal setiap 2 hari sekali saya goreng. Setiap 2 hari sekali goreng. Packingnya juga sendiri? Ya, saya sendiri. Jadi packing sendiri, goreng sendiri, serap sendiri, marketing sendiri. Berarti tadi goreng sendiri, ya, packing sendiri, ya, terus jual sendiri, marketing sendiri. Jadi mulai dari pengadaan cari kopi, dari kopi yang mentah dari petani, saya ambil sendiri. Itu ngambilnya di Nganjuk? Ya sekarang saya baru kenal dengan petani Nganjuk. Ya kebetulan kopi Robusta dan Nangka. Di Sawan ya? Di Sawan. Berarti banyak mitranya Mas Alvan? Ya sekarang ada 2 sekarang, dari Madiun sama-sama wilisnya. Ya. Sama-sama wilis. Kan wilis kan banyak. Dari Madiun ada. Berarti kan Madiun yang daerah mana ya? Iya. Kalau kemarin 1 bulan yang lalu baru ada mitra sama dari Sawan ini. Saya juga membantu. Kan buah cita-cita saya membesarkan nama kopi kelahiran saya. Kan saya kan menjual kopi Nusantara. Iya. Dari Aceh, dari sampai Papua. Tapi kopinya yang produk lokal kok nggak ada gitu. Nah, ini nanti saya usahakan untuk saling saling mengisi ya, saling menjadi produk saya. Kalau yang ini berarti dari lokal Nganjuk juga? Ya. Jadi gantian, saya juga kadung partner sama teman petani di Madiun, daerah Kare sana. Saya juga punya cita-cita pengen mengembangkan petani sini. Akhirnya ya, ini dua-duanya. Sama-sama Robusta nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya? Iya, nggak banyak pengaruh lah. Maksudnya nggak ada pengaruh kalaupun dicampur gitu? Iya, nggak dicampur. Nggak dicampur? Nggak dicampur. Yang Madiun sendiri? Iya. Yang Nganjuk sendiri? Iya, makanya di situ kan cuma kopi bubuk Robusta, nggak ada namanya branding. Namanya branding lokal kopinya dari mana enggak? Jadi Robusta aja. Stoknya kalau di Nganjuk banyak nggak? Petaninya saya baru ketemu 1, cuma kemarin itu katanya itu baru 50 kilo. 50 kilo? Masa panennya. Jadi 50 kilo, ya nggak apa-apa lah, saya ambil semua. Nggak apa-apa, itu saya ambil semua untuk kebutuhan kedai saya. Pastinya mereka senang ya? Pastinya. Akhirnya kan terdengar sama tetangga-tetangga. Katanya sekarang lagi menanam kopi. Sekitar 30 cm sekarang.
Ya mungkin 3 tahun lagi lah. Uh, uh. Karena satu orang ini yang sudah bermitra dengan Mas Alvan, ya, tetangga-tetangganya akhirnya ikut nanam kopi gitu. Iya. Oh. Gitu. Jadi kan bagus ini. Iya, makanya cuma saya belum ke sana sih. Mau ke sana kemarin hujan. Jadi ke sana. Mungkin minggu depan saya ke sana. Ya. Mau melihat langsung apa namanya kebunnya. Kalau di Paris di Kare Madiun sudah tahu sudah semua. Pernah ke sana ya. berarti. Memang sana kan besar. Oh. Mudah-mudahan yang di Nganjuk juga ya, bagus pengen. ya. Ya, pengen mengangkat saya. Jadi orang Mas Alvan kan asli Nganjuk, terus produk Nganjuk yang dikembangkan itu luar biasa ya. Iya, pengennya seperti itulah. Jadi sama-sama orang-orang kota sendiri mengembangkan. Mas Alvan nggak capek setiap hari, mulai dari nyari dari petani terus kemudian goreng sendiri. Iya. Ini namanya kerja juga capek Mas ya. Saya juga kerja saya juga kalau pagi kan kerja di salah satu instansi provinsi gitu. Provinsi Jawa Timur. Jadi pagi dari jam 7 sampai jam setengah 4 saya kerja, jam 4 saya ke sini baru aktivitas saya, baru bisnis. Jadi kalau pagi itu pekerja, kalau malam berbisnis lah gitu. Jadi bos. Gitu. Sampai ya sudah biasa lah, sudah terbentuk karakter seperti ini ya. Gitu ya. Jadi setiap hari harus ada aktivitas. Gitu. Kalau bilang capek ya capek, tapi dinikmati prosesnya. Iya pasti. Kalau di Giri Kopi, ada berapa robustanya? Baristanya? Ada 3. Ya. 3. Saya ini dulu juga anak-anak Nganjuk asli ya? Asli Nganjuk semua. Asli Nganjuk. Terus yang 3 semuanya dari Girirejo semua. Oh gitu. Karena berkembangnya awalnya dari sana gitu ya. Jadi nggak meninggalkan asalnya. Iya. Gitu. Kebetulan saya juga banyak pemuda-pemuda sana yang kenal. Jadi dulunya kan awalnya ngopi di sana, sampai sekarang udah bisa ngopi sendiri kan. Saya ajarin buat kopi. Gitu. Masih sekolah atau sudah lulus semua? Sudah lulus semua. Dulu kan tentunya mereka seneng ya karena dapat pekerjaan. Iya. Di situasi seperti ini kan sekarang kan sulit mencari kerja. Iya. Ya, apalagi sudah BBM naik itu kan sekarang dampaknya kemana-mana. Dampaknya kemana-mana ya. Mas Alvan selain dijual di kedai-kedai, ini juga dijual di Indomaret kan? Kabarnya juga jadi bingkisan atau apa namanya oleh-oleh, souvenir gitu ya. Itu biasa dibawa oleh siapa yang pesen dari sini? Dinas pariwisata sama dinas perindak sama instansi saya sendiri. Oh gitu ya. Yang ada event apa gitu kan, butuh bingkisan atau hadiah. Kemarin Agustusan kan ada hadiah, saya kasih hadiah itu buat bingkisan. Jadi semakin kemana-mana gitu. Senang ya? Sekarang sudah bisa berkembang dengan pencapaian-pencapaian yang sekarang dicapai oleh Mas Alvan gitu. Ya sangat senang Mas. Jadi menjalin bisnis, juga mencari link, mencari teman, kan ngopi kan. Iya. Ngopi kan ngobrol enak gitu. Mas Alvan bisa ditegaskan kembali ya, yang menjadi ciri khas di Giri Kopi itu apa? Istimewaannya di sini gitu. Kopinya murni. Ya, murni 100% tanpa ada campuran apapun. Jadi kalau bilang murni kan pasti enak. Ya, jadi semua rasa akan muncul. Semua rasa robusta akan muncul. Dia anti campuran gitu. Anti campuran. Dari dulu memang saya idealis tanpa campuran. Kenapa Mas Alvan tertarik dengan seperti itu? Saya pernah membaca beberapa artikel. Kenapa budaya kopi yang dicampur itu sekarang benar-benar menjadi budaya dulu.
Padahal itu sejarahnya dulu kan kopi di zaman Belanda. Itu kan hasil kopi yang enak itu dibawa ke Belanda. Ke Belanda. Ya. Tapi yang kopi yang sortiran yang nggak enak itu dikasihkan ke pribumi. Kemudian pribumi kan merasa kurang. Akan dicampur sama ada yang beras, ada yang jagung, ada yang kelapa gitu. Akhirnya menjadi budaya. Jadi apa ya juga. Jadi nggak salah. Nah sekarang kan kita kan itu kan sejarah. Ya. Kan dulu. Nah sekarang kan kita udah merdeka. Kita sudah tahu. Ya. Bagaimana kita harus minum kopi yang benar-benar berkualitas. Jadi ayolah kita bukan dijajah lagi. Kita murni dari petani, kopi yang enak kita nikmati sendiri. Betul. Apalagi memang Indonesia itu kaya dengan kopi. Iya, kaya dengan kopi. Bener-bener di setiap pegunungan. Apalagi kan tren kopi kan ada masuk film filosofi kopi. Itu nama kedai kopi kan langsung ratingnya tinggi. Mas di Nganjuk aja langsung ada 10 kedai, 20 kedai. Sekarang sudah banyak kedai-kedai yang masuk. Dan sekarang kan sudah lagi hit kopi susu, kan namanya tetap kopi. Iya. Kopi. Ya, kenapa saya juga bisnis kopi? Di setiap rumah pun pasti ada kopi. Walaupun orangnya juga nggak kopi. Ya gitu. Pasti tersedia kopi. Betul. Jadi saya pikir kopi. Ya, saya pikir nggak ada habisnya. Betul. Tinggal kekuatan brand aja. Yang gampang terlihat kan dari yang disampaikan Mas Alvan tadi, dari zaman Belanda sampai sekarang pun tetap ada itu. Iya. Nggak punah itu. Nggak punah. Dan kayaknya memang sampai kapanpun. Enggak. Ya orang memang, kadung sudah seneng kopi. Iya, dari dulu. Jadi memang nggak salah juga. Memang dari kopinya cuma sekian, akan ditampur biar cocok biar cukup buat berapa desa lah gitu. Berapa keluarga gitu. Agar dicampur gitu. Nah, sekarang kan itu kan zaman menjajah dulu. Sekarang kan udah beda. Sudah beda. Iya. Harus beda gitu. Iya, harus beda. Sekarang kita sudah merdeka. Hanya kopi yang benar-benar kopi yang nikmat. Ya, gitu. Mas Alvan, ini barangkali ada yang harus disampaikan oleh Mas Alvan kepada pecinta kopi gitu. Atau penikmat kopi. Iya. Himbauan atau pesan apa? Silahkan. Untuk Untuk pecinta kopinya atau untuk bisnisnya? Boleh semuanya. Semuanya. Apa ya? Bingung. Bagi pecinta kopi, sekarang sudah punya kopi sudah banyak sekarang. Jadi mereka sekarang nggak kayak dulu. Dulu kan benar-benar menikmati. Sekarang kan suasana juga menikmati. Suasana kedai, ngobrol berkualitas gitu aja. Untuk penggiat kopi, untuk pengusaha kopi ya, teman-teman lagi merintis membuka kedai kopi baru. Ya teruslah edukasi sama teman sama customer lah. Tetap edukasi. Karena kalau saya dulu hanya beberapa lah. Tapi sekarang teruslah edukasi kopi. Jadi mengangkat kopi, terutama kopi Nganjuk lah, kopi lokal. Betul. Untuk kopi harus dikembangkan. Gitu. Iya harus. Alvan, terima kasih banyak Sama-sama. atas kesediaannya, atas waktunya, terus kemudian atas pengetahuan yang sudah disampaikan tadi. Iya. Ya kan juga mungkin banyak yang belum tahu gitu, yang butuh edukasi. Iya. Dan juga butuh keteladanan. Iya. Tadi Mas Alvan sudah bercerita bagaimana merintis kedai ini kayak gitu. Terus kemudian edukasi yang disampaikan. Dan saya kira ini banyak yang bisa mengambil manfaatnya gitu. Iya. Terima kasih Mas Alvan ya, sukses selalu dan semoga apa yang menjadi keinginan terutama untuk mengembangkan kopi lokal Nganjuk itu bisa berjalan dengan baik. Ya, mohon doanya untuk kesejahteraan kopi dari petani, kemudian dari
pelaku bisnisnya sama-sama bisa seperti rantai makanan, jadi sama-sama menguntungkan. Betul. Ya. Kalau itu berjalan dengan baik, Ya. maka semuanya akan sama-sama enaknya, Ya, sama barokah. barokah. Ya. Amin. Ya. Sahabat Nadi, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, dan saya ingatkan untuk tetap ikuti konten-konten yang disajikan oleh Nadi Media, yang kami pastikan bahwa Nadi Media menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.